welcome back to my YouTube channel Devina Hermawan. Kali ini aku mau share resep lagi, dan resepnya ini adalah resep cemilan yang gurih banget. Nah, di sini aku mau bikin risoles, isiannya mayo dan juga udang. Nah, jadi biasa kan kalau mayo tuh pakai smoked beef, tapi di sini aku mau pakai udang. Dan itu tuh hasilnya tuh enak banget. Aku juga mau kasih opsi untuk bikin risol mayonya ini tuh yang pedes. Oke, jadi langsung aja kita ke bahan-bahannya. Jadi ini bahan-bahannya tuh dibagi dua kelompok. Yang pertama itu kita akan bikin kulitnya dulu, lalu isiannya. Dan yang terakhir sih kita tinggal tepungin, goreng, dan siap untuk makan. Ini kita akan bikin si kulit risolesnya, yang tentunya enak dan juga nggak gampang sobek. Di sini aku pakai tepung terigu. Ini tepung terigunya aku pakai yang all purpose atau segitiga tepungnya. Terus di sini aku pakai campuran susu, air, telur dan juga garam. Kalau misalnya kalian mau lebih gurih, kalian juga bisa ganti setengah dari susu ini pakai santan. Kalau nggak pakai cooking cream. Ini nanti tinggal kita campur aja jadi satu. Terus kita tinggal bikin kulitnya. Nanti aku akan kasih tips and trick cara bikin kulit risoles yang cepet dan juga mudah. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe juga ya. Komen, like, di-share dan juga nyalain tombol loncengnya, dan juga kalian komen juga ini kalian sukanya kalau misalnya risoles tuh isinya apa sih. Kayak yang kedua, di sini aku pakai udang, terus di sini ada mayones, di sini aku pakai telur rebus. Jadi telur rebus ini sebenarnya nggak wajib, cuman itu kalau misalnya kita masukin ke dalam tuh dia nambah volume dan juga menurutku rasanya itu lumayan support si udangnya, jadi lebih ngebalance. Terus di sini aku pakai susu kental manis dan juga aku pakai sambal botol ini untuk bikin si rasa pedesnya. Jadi di sini aku pakai yang sambal asli cap ibu jari atau cap jempol, mungkin kalian lebih tahu. Ini tuh dia rasa si cabai dan juga bawang putihnya tuh nampol banget, asli gitu. Jadi kerasa emang dari cabai asli. Jadi di sini kita nggak perlu tambah lagi bawang putih. Nah, kalau misalnya kalian pakai merek lain atau mungkin kalian nggak mau pakai sambal, jadi mau bikin yang nggak pedas, kalian boleh tambahin bawang putih dikit banget. Itu cuman jadi aroma nanti di udangnya. Terakhir ini pelapisnya aku pakai telur dan juga pakai panko atau tepung roti. Ini pertama, tepung terigu, kalau bagusnya itu udah kalian saring dulu di sieve. Terus kita masukin bahan-bahan lainnya jadi satu. Aku pertama masukin telurnya dulu. Terus garam, air, susu. Ini langsung kita aduk biar nggak menggumpal. Nah, kalau misalnya sampai ngegumpal, itu bisa kalian saring aja, pakai saringan yang nggak usah terlalu halus. Kalau nggak, kalian bisa dengan bantuan hand blender, sebentar aja, jangan sampai berbusa. Kalau nggak, kalian aduk lebih lama lagi, sampai gumpalannya hilang. Ada juga resep yang pakai tepung maizena sedikit, 1 sendok makan mungkin. Nah, tapi di sini aku nggak pakai. Jadi kalau misalnya maizena itu dia ngebantu kekenyalan dari si kulit risolesnya. Cuman dia cenderung kalau misalnya udah dingin tuh jadi lebih chewy atau lebih alot. Tapi ya sebenarnya dua-duanya juga fine. Ini udah halus dan juga kalian bisa lihat konsistensinya. Dia tuh encer, bukan kayak adonan pancake, tapi dia lebih kayak adonan crepe, lebih encer lagi. Dia semakin encer, semakin empuk, tapi semakin susah untuk dibentuk nantinya. Jadi ini adonannya udah siap. Sekarang kita akan masak si adonannya supaya jadi kulit risoles. Jadi di sini nih aku mau pakai pan yang ini emang khusus bikin crepes atau bikin kulit risoles. Jadi pannya tuh terbalik dan ini tuh anti lengket. Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin kulit risoles tapi nggak pakai pan yang anti lengket, itu kan kita mau bikinnya tipis dan nanti resikonya jadi sobek atau segala macam itu jadi lebih besar. Jadi harus pakai yang non-stick. Dan dengan adanya si non-stick pan yang terbalik ini akan sangat membantu. Jadi cara kerjanya, pertama kita harus panas dulu, jadi keadaan panas. Karena kalau keadaan nggak panas, kalian celupin, adonannya nggak akan nempel anyway. Nah, ini kita akan panasin. Apinya api sedang. Kalau kita mau kulit risolesnya tuh putih, nggak gosong. Terus ini dia sediain si mangkoknya yang udah sinkron banget sama ukuran pannya itu. Ini buat naruh adonannya. Nah, kita tuang ke sini. Jadi ini udah panas tadi, ini kita celupin. Tunggu sampai pinggir adonannya tuh udah kelihatan mateng dan juga si permukaannya ini udah nggak basah. Itu artinya udah mateng, udah cukup mateng dan langsung kita angkat. Nggak usah sampai kering. Adonannya bagus dan juga nggak gampang sobek. Dan ingat, setelah kulitnya mateng ini kita tutupin pakai lap, kalau nggak pakai tisu aku di sini. Supaya apa? Supaya dia nggak kering. Kalau misalnya kering nanti begitu mau kita bentuk, dia akan crack atau pecah.
Kita akan bikin sampai semua adonannya habis, dan setelah itu kita juga akan tunggu si kulitnya ini tuh untuk dingin supaya nanti kita ngebentuknya tuh gampang, dan kita akan siapkan isian setelah ini. Sekarang ini aku mau campur mayo untuk isian dari si risolesnya. Yang pertama ini tentunya mayones. Jadi mayones ini tuh rasanya beda-beda. Ada yang manis, ada yang nggak terlalu manis, ada yang lebih asam. Nah itu balik lagi nanti kalian terakhirnya harus kalian coba. Yang penting itu rasanya balance. Manisnya ada, asinnya ada, gurihnya ada. Di sini aku pakai pemanisnya, ini pakai susu kental manis. Jadi ini aku emang pakai susu kental manisnya tuh agak banyak karena aku mau isiannya tuh yang emang manis. Jadi risoles ini menurutku pribadi itu lebih cocok kalau isiannya nggak cuma asin tapi ada juga manis-manisnya. Kalau kalian nggak mau pedas, kalian bisa tambahin salt pepper. Tapi karena aku mau bikin ini jadi pedas, jadi ini aku masukin langsung ke si mayonya juga. Ini sesuai selera ya. Kita aduk lagi. Jadi selain nambah pedas juga sambalnya ini rasa bawangnya cukup strong. Jadi itu bakal nambah si isian risolesnya tuh jadi gurih. Nah ini udah diaduk. Jangan lupa cicipin dulu sebelum kita campurin ke udang. Karena di sini udangnya aku akan pakainya udang mentah. Jadi kalau misalnya dicicip kayaknya kurang gimana gitu, udangnya masih mentah. Si rasa mayonya ini harus strong karena nanti kita akan campur sama udangnya, yang which is udangnya tuh akan ngeluarin sedikit liquid dan juga udangnya kan belum kita bumbuin. Jadi kita harus balance antara udang, kulit risoles yang rasanya masih nggak terlalu strong, dan juga mayonya. Jadi sini aku mau tambahin lagi garam dan juga merica. Lalu ini kita akan prepare udangnya, dikupas belah dua. Kita buang si kotorannya dan juga akan aku belah dua semuanya. Tujuannya apa? Ini kan kita gorengnya tuh ke udangnya keadaan mentah. Jadi kalau misalnya udangnya utuh, itu nanti dia akan lebih lama matangnya dan riskan untuk nggak matang. Karena ini akan digorengnya di dalam risoles yang kulitnya tebel. Udangnya udah selesai dibelahin, ini aku mau cuci dulu si traynya karena kalau kita habis handling barang-barang mentah, nanti untuk next stepnya lebih baik kita cuci dulu. Oke, setelah udangnya, kita sekarang mau slice telurnya. Jadi ini kita akan belah telurnya kurang lebih dibelah 8. Karena kalau misalnya terlalu tebal nanti kita ngebentuknya agak susah. Jadi lebih baik kita potong tipis tapi kita kasih 2 daripada satu yang tebal. Nah sekarang si kulit risolesnya udah dingin. Kita akan masukin si telur, mayo, dan juga udangnya ke dalam risoles dan akan kita goreng. Ini sekarang kita mau bentuk si risolesnya. Jadi aku mau bentuknya tuh dia yang lebih cenderung memanjang dibanding gemuk ke atas itu. Karena tujuannya apa? Supaya udangnya cepet matang. Dan ini juga trik kalau misal kita bikin risoles banyak itu supaya si ukurannya sama semua. Biasa aku pakai contekan di cutting board. Di sini aku nggak ada selotip kertas, jadi aku pakai double tip kurang lebih. Nah segini. Ini sebenarnya buat ngira-ngira aja kita akan lipetnya segimana. Kita akan taruh si mayonya ini 1 sendok penuh supaya kerasa banget mayonya dan juga meleleh waktu kita gigit. Terus di sini aku mau isiin telur dan juga udangnya. Ini kalau yang besar banget ini bisa 2-3, kalau nggak bisa sampai 4. Kalau misalnya kalian nggak pakai telur, bisa pakai yang lain juga. Ini pertama kita lipat dulu sekali, terus kita lipat sampingnya sesuai dengan ukuran yang udah kita bikin tadi. Terus lipat lagi, lipat lagi, lipat lagi. Nah, bentuknya tuh aku maunya yang lumayan panjang kayak gini, supaya si udangnya cepet matang. Sekarang kita akan lapisin si risolesnya ke tepung roti. Kita pakai telur. Kita aduk telurnya. Telurnya ini dikocok lepas supaya nanti putih telurnya nggak menggumpal dan susah nempel ke si risolesnya. Dan jangan lupa kita nyalakan api. Kita akan goreng di api medium, jangan terlalu tinggi karena dalamnya masih mentah. Kita celup ke telur. Udah beres kita coating, sekarang tinggal saatnya kita goreng. Ini karena aku pakai pannya kecil, jadi kita gorengnya nggak bisa langsung banyak. Nah setelah kuning kecoklatan kayak gini, ini udah bisa kita angkat.
Oke, ini udah digoreng semua. Sekarang kita akan belah satu. Oke, jadi itu meleleh banget. Si mayonya kena air dari udangnya, dia jadi lebih melted lagi. Sekarang ini kita mau coba. Gurih, creamy dari mayo, dan juga wangi dari udang. Crunchy dari kulitnya, plus pedas juga dari sambelnya. Itu enak banget buat kalian jadiin cemilan sore-sore. Terus kalian bisa masak bareng keluarga juga. Dan yang paling penting ini, dalam membuat si mayo isiannya tuh, rasanya harus berani banget. Jadi harus asinnya kerasa, manisnya kerasa, wanginya juga kerasa. Itu yang bakal bikin risoles mayonya ini jadi enak. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and then see you in the next video.